Kemudian di Dapodik kurang dari 3 tahun, ini adalah kita masuk di umum. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan kita baiklah sobat semuanya, untuk klasifikasi guru honorer di sekolah negeri, tentunya nanti teman-teman bisa mengecek posisinya ini di mana dan juga masuk prioritas yang keberapa posisinya untuk seleksi P3K Guru 2022 ini. Nah, di sini kita mencoba untuk mengklasifikasikan guru honorer di sekolah negeri. Itulah terdiri dari guru honorer K2 yang terdiri dari yang sudah passing grade dan juga yang belum passing grade. Kemudian belum pernah ikut seleksi di tahun kemarin. Kemudian ada juga guru honor yang sudah pernah ikut seleksi P3K 2021, yang mana posisinya ada yang sudah lulus passing grade, ada yang belum lulus passing grade, kemudian ada guru honorer yang belum pernah ikut seleksi P3K. Kemudian di sini mungkin baru saja sebatas membuat akun SSCSN, baru melakukan pendaftaran tapi tidak sampai dalam tahap resume, atau sudah cetak kartu ujian tapi belum atau tidak mengikuti ujian. Kemudian ada guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Ini dibagi menjadi yang terdaftar di Dapodik ini adalah 3 tahun atau lebih, dan terdaftar di Dapodik tapi kurang dari 3 tahun. Ada juga yang guru honorer di sekolah negeri namun tidak terdaftar di Dapodik sampai saat ini. Berikutnya kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang klasifikasi guru honorer di sekolah negeri. Itu nanti kira-kira masuk prioritas 1, 2, atau 3, ataukah kita masuk dalam kategori peserta umum. Nah, sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, ini nanti akan diselenggarakan seleksi P3K Guru yang mekanismenya itu adalah disesuaikan dengan Permen Pan RB yang terbaru tersebut ya. Upayakan nanti tahun 2022 ini kita bisa menjadi ASN P3K dalam seleksi P3K Guru 2021 ini. Nah, tentunya nanti teman-teman akan bisa memposisikan. Kalau misalkan kasus saya seperti ini, saya ini masuk dalam prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, ataukah peserta umum. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum melanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, yang menjadi peserta dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 ini adalah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Inilah yang pertama. Ini terdiri dari pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas ini dibagi ke dalam yang pertama, ada pelamar prioritas 1. Inilah bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade dalam seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin, entah itu P1, P2 maupun P3. Nah, ini adalah terdiri dari THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri, kemudian guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Nah, ini bagi kita yang sudah masuk dalam kategori ini, kita sudah masuk dalam prioritas 1 ya. Kemudian yang kedua, ini ada pelamar prioritas 2. Ini adalah berasal dari THK 2 yang belum lulus passing grade. Dikarenakan apa? Kalau misalkan sudah lulus passing grade, otomatis di sini sudah masuk di prioritas 1 ya. Bisa jadi ini nanti terdiri dari juga dari teman-teman yang belum ikut seleksi P3K Guru 2021 kemarin. Kemudian ada pelamar prioritas 3. Ini adalah guru sekolah negeri yang belum lulus passing grade, masa kerja di atas 3 tahun, atau belum pernah ikut seleksi tapi masa kerja 3 tahun, ini masuk ke dalam prioritas yang ketiga. Kemudian juga terdiri dari pelamar umum. Pelamar umum ini terdiri dari lulusan PPG untuk nanti pendaftar baru atau calon pendaftar baru, dan juga guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, guru yang terdaftar di Dapodik ini adalah yang masuk dalam kategori umum. Ini yang masa kerja di Dapodiknya secara berturut-turut kurang dari 3 tahun. Dikarenakan apa? Kalau 3 tahun atau lebih itu akan masuk dalam prioritas yang ketiga. Kemudian untuk pembagiannya nanti gimana? Pembagiannya itu langsung akan dilakukan melalui sistem ya. Jadi terintegrasi antara sistem SSCSN dengan sistem Dapodik. Nah, jadi nanti akan ditarik data di sana. Sehingga mengapa kita wajib terdaftar di Dapodik nanti untuk penentuan semua itu. Terkait tentang penilaian dari yang sudah lulus passing grade serta prioritas-prioritas ini nanti juga akan ditarik langsung dari data di Panselnas sana. Nah, selanjutnya untuk kondisi kita itu adalah seperti ini. Untuk klasifikasi prioritas 1, 2, 3, dan juga klasifikasi yang peserta umum. Ini adalah untuk teman-teman yang di sekolah negeri sebagai guru honorer sekolah negeri. Ini tentunya seperti ini. Ada kita yang guru honorer kategori 2. Nah, kategori 2 ini terdiri dari yang sudah lulus passing grade kemarin,
atau belum lulus passing grade, atau juga belum pernah ikut seleksi. Yang penting ini adalah guru honorer kategori 2 dan terdaftar di database BKN sebagai guru honorer kategori 2. Yang kedua, ini adalah guru honorer yang sudah pernah ikut seleksi P3K Guru 2021 kemarin. Terdiri dari sudah lulus passing grade tanpa formasi, atau belum lulus passing grade, atau juga belum pernah ikut seleksi. Nah ini. Kemudian guru honorer yang belum pernah ikut seleksi di P3K Guru 2021. Terdiri dari mungkin baru sebatas membuat akun SSCASN. Nah, ini kan belum ikut seleksi. Mungkin juga sudah melakukan pendaftaran akan tapi tidak sampai dalam tahap resume, atau sudah pernah sampai cetak kartu ujian tapi belum atau tidak ikut ujian, misalkan menunggu di tahap 3. Nah, ini adalah termasuk dalam kategori ini. Kemudian guru honorer yang terdaftar di Dapodik itu dibagi menjadi guru honorer yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun, atau terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, serta guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi pemprioritasan dalam seleksi P3K Guru 2022, inilah kurang lebihnya seperti ini. Ada prioritas 1. Prioritas 1 itulah diperuntukkan bagi yang peserta passing grade ya, baik itu THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, maupun juga guru sekolah swasta. Nah, berikutnya untuk prioritas yang kedua, ini adalah untuk teman-teman khusus THK 2. THK 2 yang belum tercover pada prioritas 1. Ini terdiri dari THK 2. Ini ya, prioritas 2. Kemudian ada prioritas 3. Prioritas 3 ini adalah yang sudah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun, teman-teman. Nah, di Dapodik lebih dari 3 tahun akan masuk di prioritas yang ketiga. Sementara untuk yang umum, peserta umum ini adalah teman-teman yang masuk di Dapodik, akan tetapi untuk masa kerjanya secara berturut-turut ini kurang dari 3 tahun. Nah, berikutnya kalau misalkan kita di sini kita sambung-sambungkan, misalkan posisi kita ini adalah yang pertama, kita THK 2. Nah, saya honorer kategori 2, saya sudah lulus passing grade. Nah, saya sudah lulus passing grade, berarti saya masuknya di mana nih? Kita masuknya berarti di prioritas 1, teman-teman. Nah, kita masuk di prioritas 1. Kalau misalkan kita belum lulus passing grade, masuknya di mana? Kalau belum lulus passing grade, ini masuknya adalah di prioritas 2. Nah, itu THK 2 ya. Kalau misalkan kita belum pernah ikut seleksi, nah ini untuk guru honorer kategori 2, meskipun belum pernah ikut seleksi, maka kita masuknya yaitu di dalam prioritas yang kedua, teman-teman. Kemudian berikutnya kita lanjut, guru honorer yang sudah passing grade tanpa formasi. Nah, ini kita masuk di prioritas yang pertama. Nah, ini kita masuk di prioritas yang pertama. Oke, saya akan mengganti warna biar jelas. Jadi di sini untuk yang sudah lulus passing grade tanpa formasi, ini adalah kita masuknya pada prioritas yang pertama. Kalau misalkan kita belum lulus passing grade, nah ini guru honorer yang sudah pernah ikut seleksi, tapi kita ini belum lulus passing grade. Ini kalau misalkan masa kerja kita ini lebih dari 3 tahun, maka kita ini akan masuk ke prioritas yang ketiga, teman-teman. Ini kalau masa kerja kita lebih dari 3 tahun ya, ini masuk ke prioritas yang ketiga. Kalau misalkan di sini kita belum lulus passing grade, tapi masa kerja kita di Dapodik kurang dari 3 tahun, kita masuk dalam yaitu peserta umum. Nah, seperti ini ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Untuk yang guru sekolah negeri belum lulus passing grade itu bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu kita nanti masuk ke prioritas 3 dan juga di umum sesuai dengan kondisi masing-masing personil. Kemudian guru honorer yang belum pernah ikut seleksi, kalau baru sebatas membuat akun. Kemudian di sini kalau masa kerja kita lebih dari 3 tahun, kita masuk di prioritas yang ketiga. Kalau kita sudah melakukan pendaftaran, ini juga kita masuk sini, belum lulus ya. Sudah cetak kartu tapi belum ujian, kita masuk di sini. Namun kalau misalkan kita masa kerjanya ini kurang dari 3 tahun, maka kita bisa jadi juga masuk ke sini. Nah, ini kita bisa menjadi pelamar umum juga ya. Nah, ini kita bisa jadi masuknya di sini. Kemudian ini juga sama, ini masuk menjadi umum.
Guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Terdaftar di Dapodik ini adalah 3 tahun atau lebih, masuk ke prioritas yang ketiga. Kemudian di Dapodik kurang dari 3 tahun, ini adalah kita masuk di umum. Nah ini teman-teman, kalau misalkan kita guru honorer tidak terdaftar di Dapodik, maka gimana, kita masuk mana? Kita tidak bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Oke, jelas ya teman-teman.